Episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengintip proses pembuatan tas anak yang unik. Wah, kira-kira apa ya keunikannya? Dan di mana sih? Yuk, kita langsung aja capcus! Nah, jadi ini tas anak-anak ya, karena kebanyakan peminatnya anak-anak yang warna-warni gini. Tasnya ini bisa pesan by request, jadi mau gambar apa, misalnya ini kan kayak mobil-mobilan, ini kereta gitu kan, terus ada juga yang dikasih gambar kayak gini, bunga-bunga, dan juga ada yang dikasih nama, tapi ada di sebelah sana. Jadi semua produksinya itu bisa dibuat sesuai dengan pesanan. Nanti tinggal kasih nama nih, kasih nama anak Anda misalnya siapa, Echa gitu, bisa dikasih gambarnya mau apa, misalnya gambar tikus kah, gambar mobil, gambar bunga gitu boleh. Nah, karena penasaran nih, ternyata nggak cuma tas aja, ada dompet juga. Karena penasaran kita mau lihat bagaimana sih cara pembuatan dompet dan tas ini, langsung aja kita masuk yuk. Emang ya pemirsa, untuk membuat sebuah produk yang bagus dan cantik, tidak hanya dibutuhkan ide saja, tapi juga perlu ketelatenan dan ketelitian dalam membuatnya. Kesabaran ekstra dan konsistensi juga diperlukan dalam membuat sebuah karya yang nantinya akan diminati masyarakat. Seperti contohnya produk tas anak unik yang dibuat oleh Mbak Ivo. Berkat ketelatenannya dalam melaju membawa karyanya yang konsisten dan berkembang, kini banyak sekali loh peminat dari seluruh Indonesia yang berburu tas buatan tangannya. Sekarang udah di dalam nih ruang produksinya. Wah, ini memang banyak banget barang-barangnya ada di sini. Dan ini adalah meja membuat apa nih, Mbak Ivo? Kita mau bikin pola untuk gambar dan huruf. Pola dan huruf. Nah, pemirsa, jadi kayak gini nih. Uniknya produk dari Ivo Copex itu bisa bikin gambar-gambar yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Jadi kayak bunga-bunga gini, terus ini cewek jilbab gitu ya. Iya, ini juga ada nih. Ini juga banyak. Iya. Apelnya 3D. Tinggal tempel. Apelnya 3D pemirsa. Kalau kayak gini nih diisi apa nih, Mbak Ivo nih? Kita isi dakron. Isi dakron Kayak ya. ini nih, ada dakronnya. Oh iya. Kayak ada kakinya gitu. Ya. Terus ini juga lucu banget, ya ampun. Jadi ini huruf-hurufnya. Kalau gambar, mereka biasanya request yang ngetren, sedang ngetren. Oke. Terus jadi ini juga nggak membuang bahan ya? Oh enggak, kita dari perca. Nih percanya nih. Wah, jadi pecah-pecah, Iya. dimanfaatkan Iya, jadi. jadi tidak ada barang yang terbuang. Weh, itu pemirsa, yang penting itu nggak ada limbah. Nah sekarang saya mau diajarin untuk membuat pola ya. Ya. Pola, oke. Kita mau bikin bunga ya. Bikin bunga ya. Nah, karena saya kalau gunting-gunting huruf itu agak susah pemirsa ya. Jadi udah ada bunganya nih polanya. Mbak Ivo bikin apa nih sekarang? Boleh. Mau bikin apa? Nama aja. Ya, Nama boleh. ya, nama. Kalau saya bikin huruf tanpa pola, langsung. Langsung aja. Langsung. Padahal kalau kayak gini kan kebalik ya berarti ya? Iya, Gambarnya. gambar hurufnya terbalik. Hurufnya terbalik ya dari belakang. Oke, kita akan Mbak Ivo gambar huruf, aku Iya. gambar Oke, kita bunga. bikin nama siapa? Yang- Wirawiri bisa nggak? Oh, boleh. Oke ya. Huruf Oke. B kita ya bikin ya. huruf B. Wirawiri dan bunga.
tadi ya. Ini hasil gambar saya yang bentuknya ya tidak presisi. Sementara yang satunya hasilnya kayak gini ya. Ini yang yang udah pro, yang ini masih amatir. Jadi ternyata emang tidak semudah itu pemirsa ya. Ini juga perlu keterampilan dan kreativitas yang tinggi untuk membuat sekedar bunga aja ya. Lihat hasilnya. Oke, saya nggak berbakat di dunia ini, kayaknya saya presentering aja. Jadi bunga saya ini bisanya cuma bunga aja yang paling gampang ya. Dan ini hurufnya, waduh, ini tanpa pola ya, mohon maaf. Sebentar, masih kurang huruf R. Langsung ya, nggak pakai digambar ya? Tidak. Nah, wah. Oke, bunganya letak sini, sayang. Ini ya. Kasih buletan. Buletannya warna pink ya. Dan sampahnya hanya seperti ini. Nah, jadi hanya menyisakan. Ini bisa dimasukkan di dalam tangan kodok pun bisa. Pengganti dakron bisa. Bisa, atau untuk masukkan yang lain. Wah, jadi benar-benar tidak ada bahan-bahan yang tak buang sia-sia, Iya. karena semua bisa bermanfaat seperti ini. Kalau step by step pembuatan tasnya sendiri tuh awalnya apa nih, Mbak? Ya, pertama kita bikin pola dulu. Pola tasnya bentuknya Sesuai seperti ukuran. ini ya. Nanti lembaran seperti ini untuk badannya, ini untuk resletingnya, ini untuk bagian bawah. Kemudian kita bikin tempat samping sesuai dengan requestnya. Oke. Misalnya tasnya warna pink, nanti kantong samping warna hijau, kantong depan warna biru muda, ya seperti itu. Seperti itu ya. Setelah itu masuk ke proses jahit badan. Mhm. Sambil menunggu proses jahit badan, saya membuat gambar. Oh, gitu. Kemudian ini huruf dan gambar dijahit satu persatu per detail. Jadi ini mata pun semua jahitan juga. Jadi nggak mungkin lepas, misalnya Nggak. nggak ada yang dilem. Iya, nggak ada yang dilem. Semua harus dijahit. Sekecil apapun, misalnya seperti ini ya, size-nya kan kecil tuh, Ya, ya tetap nih. kita harus jahit. Ya, Iya, ya, harus ya. jahit satu persatu. Wah, Gitu. jadi semua prosesnya itu Iya, dijahit kemudian nanti pemirsa. disambung terakhir dah. Oke. Setiap karakter yang dibuat oleh Mbak Ivo, kesemuanya dibuat dari tangannya loh. Tanpa pola, Mbak Ivo membuat dengan begitu luasnya. Contoh saja, gadis berhijab yang imut-imut ini. Begitu detail Mbak Ivo mengaplikasikan setiap bagian dari karakter gadis berhijab itu. Mulai dari wajah, kerudung, mata, dan warna-warna yang dipilih untuk menarik hati. Ciri khas yang dimiliki oleh tas anak buatan Mbak Ivo adalah karakternya yang unik dan hasil tangan yang tidak sembarang orang bisa menirunya. Itu kenapa hasilnya pun tak ada yang sama loh. Proses pembuatan setiap karakter tidak membutuhkan waktu yang lama pemirsa. Dalam hitungan menit saja, Mbak Ivo sudah berhasil membuat karakter cantik sesuai pesanan pembelinya. Ini salah satu karya dari Eco Bag ya, karena produknya yang nggak ada di mana-mana, dan ini salah satu gambar yang rumit ya. Sekarang kita mau jahit dulu ya. Oke, Boleh. serahkan kepada Mbak Ivo terakhirnya. Boleh. Mari kita jahit satu-satu ya.
Koko Bags. Gadis berjilbab yang ini ya kan, dengan kerumitannya menjahit mata yang kecil-kecil ini ya Mbak ya. Iya. Jadi lebih banyak yang detail-detail yang harus dijahit. Dan saya juga dapat ini wirawiri, mantep banget kan. Emang nggak gampang ya bikinnya ya, karena wajar sih ya kalau Mbak Eva kan udah 9 tahun, kalau saya baru nggak ada 5 menit pemirsa. Nah, di depan kita ini sudah ada berbagai macam tas-tas produk unggulan ya, produk unggulan dari Ipoco Bags dan dengan temanya masing-masing. Ini kalau harga-harga kayak gini nih berapa Mbak Eva? Ini mulai dari yang kecil ini 120 ribuan. 120 ribuan, Iya. sampai yang paling mahal kalau ini udah besar. Ini masih ada nanti size besar lagi yang biasanya untuk anak-anak kelas 6 SD biasanya. Yang bukunya udah gede-gede gitu ya? Iya. Itu harganya berapa Mbak? Itu sekitar 150. Biasanya kalau makin besar makin polosan dia, malu kan kalau ada Iya, gambarnya. Kalau SD udah yang mulai warnanya cantik-cantik Ya, gitu ya. iya. Wah, ternyata harganya cukup terjangkau ya, dengan maksudnya dengan tas yang pengen kita sendiri temanya. Ada nama kita, gambar kita itu. Iya, gambar bebas request. Saya hanya mengerjakan sesuai pesanan. Sudah pesanan Iya. aja. Nah, kalau misalnya pemasarannya nih Mbak Ivo udah mulai pakai apa aja nih? Kita pakai WhatsApp, pakai Facebook, Instagram, juga merambah ke penjualan online ya, marketplace. Wah, jadi memang sekarang karena udah online ya, semua serba online, jadi customer-nya banyak kan dari online ya? Iya, online semua. Iya. Oke. Udah punya reseller nih Mbak Ivo? Banyak, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, laris manis pagi full. Udah sampai kota mana aja nih? Dari Sabang sampai Merauke ada semua. Ada semua ya? Iya, berganti-ganti mereka masukkan pesanan. Oke. Biasanya sih pesanannya perorangan atau ada kelompok kayak misalnya sekolah atau apa gitu? Ada kalau momen seperti ini pas kenaikan kelas kita dapat yang rombongan sekolah nih seperti ini nih. Wah, ini deh. Ya ini reseller juga yang pesan. Kemudian kalau yang hari-hari yang perorangan ini nama. Nama-nama ini ya. Iya. Oke. Kalau udah menghadapi produksi yang banyak gini nih, kendalanya apa nih di tengah-tengah produksi Mbak Ivo? Kendalanya ini pertama sumber daya manusianya ya. Kita Oh, ya? cari pegawai yang mau menjahit serumit ini nih. Susah ya? Iya susah. Oh, saya kira tuh semua orang butuh pekerjaan pasti. Iya, Enggak juga ya? memang semua orang butuh pekerjaan, tapi untuk menjahit yang detail seperti ini susah, dan ini kan nggak bisa salah ya. Kalau salah dia berlubang. Ya. Oh iya. Kita harus potong bahan lagi. Harus mengulang ya? Iya, kalau kain biasa kain katun kan bisa dilepas gitu aja, harus dijahit kembali. Kalau ini nggak bisa, dia sekali garap. Kali garap berarti memang dibutuhkan skillnya apa misalnya, keterampilannya, ketelitian, butuh telaten ya Mbak Ivo ya. Terus kalau misalnya bahan baku gini-gini ada kendala? Ada, kalau misal di sana di tokonya kan di Jogja hanya sedikit ya yang menjual seperti ini, jadi kita kayak rebutan. Apalagi dengan ini produsen yang skala besar nih, Iya. kebetulan bahannya sama dengan mereka. Jadi ya. Oke, jadi kendalanya di situ juga cari bahan baku ya. Tapi udah coba untuk cari misalnya dari keluar kota dan segala macam gitu ya. Ya cari alternatif, cuman harganya memang Beda. iya. Oke, jadi itu pemirsa kalau jadi pengusaha ya memang banyak kendala-kendala yang dihadapi Iya, ya. Nah, kendala pemasaran nih. Kalau kendala pemasaran selama ini saya sangat dibantu oleh reseller, jadi tidak ada kendala. Tidak ada. Lancar semuanya, orderan masuk tinggal produksi. Iya betul, betul sekali. Ya produksinya aja ya, benar-benar harus dikerjakan. Nah, oke. Kalau gitu pemirsa makasih banget Mbak Ivo udah diizinin untuk masuk ruang produksinya. Iya, ya. Belajar juga tadi bikin Iya. bunga ini pemirsa, termasuk tulisan-tulisan ini meskipun saya nggak ikut jahit ya. Kalau gitu makasih banget pemirsa udah menyaksikan Wirawiri hari ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Kalau gitu saya Aisyah Lasya dan Ivo Brahmani. pamit undur diri. Bye bye.